Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada masyarakat Desa Menoreh, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Kepada Bapak, Ibu, adik-adik, dan teman-teman sekalian yang telah bergabung untuk meluangkan waktunya dalam acara penyuluhan kesehatan jamu herbal tingkatkan imunitas tubuh secara alami selama pandemi. Langsung saja mengingat waktu semakin malam, kami akan menjelaskan berbagi ilmu atau sharing sedikit ilmu tentang apa itu jamu herbal, apa itu manfaat jamu herbal yang dapat meningkatkan imunostimulan bagi tubuh untuk mencegah virus COVID-19. Pandemi COVID-19 menuntut masyarakat dunia, termasuk Indonesia, untuk bisa beradaptasi dengan virus. Berbagai pengobatan dan terapi juga dilakukan di Indonesia. Dan untuk menunjang terapi tersebut juga dilakukan pelayanan kesehatan tradisional. Selain itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga merekomendasikan kepada masyarakat agar bisa menggunakan obat tradisional untuk bisa melawan virus COVID-19 ini. Namun, pertanyaannya adalah, bagaimana menggunakan obat tradisional di masa pandemi virus COVID-19 ini? Kita akan membahasnya langsung bersama saya, Hidayah Romianti, dan teman saya Aprilia Elsa Amanda, mahasiswi D3 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Langsung saja kepada Mbak Elsa untuk menjelaskan materi selanjutnya. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang dapat mengakibatkan pneumonia, kegagalan multiorgan, dan kematian. Pada kondisi saat ini, penyebaran virus COVID-19 sudah menyebar ke semua provinsi di Indonesia. Kurva kasus COVID-19 terus meningkat dan belum menandakan adanya penurunan. Mobilitas perpindahan masyarakat masih tetap tinggi, serta tempat hiburan, kafe, destinasi wisata masih dibuka seperti biasa. Di sisi lain, terus bertambahnya jumlah pasien COVID-19 berpotensi pada kolapsnya sistem kesehatan karena rumah sakit kewalahan dalam menangani jumlah pasien yang banyak. Data penyebaran COVID-19. Kurang seriusnya pemerintahan dalam melakukan tracing atau pelacakan terhadap kasus COVID-19 sehingga sulit untuk melakukan pemutusan terhadap penyebaran virus COVID-19. Negara dengan jumlah penduduk paling banyak di Asia Tenggara ini juga memiliki angka tracing atau pelacakan yang sangat rendah. Sampai saat ini, total kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1 juta kasus paling banyak di Asia Tenggara. Kasus positif yaitu 2.491.6, kasus sembuh 2.52109, dan kasus kematian yaitu 65.457. Faktanya, Indonesia tercatat sebagai negara dengan kasus kematian tertinggi se-Asia Tenggara. Siapa sih
yang rentan terkena virus COVID-19 ini. Lansia atau lanjut usia merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak penyakit COVID-19 ini. Karena apa? Semakin bertambahnya usia seseorang berkorelasi positif dengan resiko tertular COVID-19. Di Indonesia, di mana angka mortalitasnya meningkat seiring dengan meningkatnya usia, yaitu pada populasi usia 45 sampai 54 tahun sebanyak 8%, 55 sampai 64 tahun sebanyak 14%, dan 65 tahun ke atas sebanyak 22%. Kerentanan lansia pada pandemi COVID-19 disebabkan penurunan daya tahan dan penyakit komorbid pada lansia yang akan meningkatkan risiko kematian. Informasi dampak COVID-19 menimbulkan dampak psikologis bagi lansia. Contohnya, pembatasan interaksi sosial secara fisik berpengaruh pada kesehatan mental lansia. Semua kegiatan yang melibatkan kehadiran banyak orang dihindari, termasuk posyandu lansia. Kegiatan posyandu lansia tidak hanya mempertahankan kesehatan fisik agar selalu bugar. Namun, posyandu lansia juga sebagai wadah bertemu dengan teman sebayanya. Nah, ketika orang tua itu bertemu dengan teman sebayanya atau kerabatnya, itu bisa memungkinkan lansia berkomunikasi dan berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, dengan bertemunya lansia tersebut dengan teman atau kerabatnya, itu akan berpengaruh terhadap psikologi mereka. Mereka mungkin akan merasakan senang, akan bercerita kepada temannya. Tetapi pada masa pandemi ini, mereka merasa kesepian karena tidak bisa berkumpul. Nah, maka dari itu, salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah keluarga. Nah, keluarga dari lansia tersebut dapat melindungi lansia dari COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan. Contohnya, anggota keluarga yang aktif interaksi di luar rumah diminta untuk tidak berinteraksi dengan lansia tersebut. Contohnya, dengan melakukan pendampingan, memfasilitasi komunikasi online bagi lansia dengan kerabat atau teman sebayanya untuk meminimalkan kesepian pada lansia. Nah, perhatian keluarga dan masyarakat sekitar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam upaya pencegahan kasus COVID-19 pada lansia. Jadi bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berumur itu tidak usah takut karena masih banyak cara yang dilakukan agar COVID-19 ini tidak menyebar luas, atau istilah lain dengan memutus rantai COVID-19 ini. Jadi nggak usah takut ya bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama yang sudah lansia atau lanjut usia. Yang selanjutnya yaitu gejala COVID. Yang pertama itu ada demam. Kalau demam melebihi suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, maka itu harus dibawa ke dokter. Dan gejala selanjutnya yaitu ada batuk kering, sesak nafas, sakit tenggorokan. Jika memiliki gejala-gejala tersebut, maka harus dibawa ke dokter agar langsung ditangani dengan segera. Perkuat imunitas tubuh. Jamu imun booster. Jamu yang mengandung kombinasi ekstrak
tanaman herbal yang bersifat sebagai imunomodulator, yaitu dapat mengoptimalkan fungsi sistem tubuh. Jamu juga dipraktikkan selama berabad-abad di masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Meskipun sudah banyak obat-obat modern, jamu masih sangat populer di daerah pedesaan maupun perkotaan, terutama di saat seperti ini, di mana belum ditemukannya obat untuk suatu penyakit. Masyarakat akan kembali menggunakan tumbuhan sebagai alternatif penggolongan pengobatan dengan manfaat yang beragam. Nah, menarik bukan pembahasan tentang jamu herbal pada malam hari ini? Terutama mestinya masyarakat desa sudah mengetahui tentang macam-macam jamu herbal. Contohnya seperti jahe, temulawak, kunyit, kencur, dan sebagainya. Nah, salah satu ramuan jamu herbal yang dapat berfungsi atau bermanfaat bagi sistem kekebalan imun seseorang, contohnya yaitu jamu booster atau jamu imun booster. Nah, apa sih kandungan ekstraknya? Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, atau teman-teman sekalian dapat mengkombinasikan beberapa tanaman herbal yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekebalan imunitas tubuh kita. Contohnya seperti pada gambar tersebut, yaitu ada 3 kombinasi kandungan ekstrak. Yang pertama yaitu jahe, temulawak, dan kunyit. Kita bedah satu-satu ya bahan-bahan tersebut, apa manfaatnya, apa kandungan yang ada di dalam setiap kandungan tanaman herbal tersebut. Yang pertama yaitu jahe. Jahe atau dalam bahasa Latin disebut dengan Zingiber officinate merupakan tanaman rempah yang berasal dari Asia Selatan dan sekarang telah tersebar ke seluruh dunia. Jahe dimanfaatkan sebagai bahan obat herbal karena mengandung banyak minyak atsiri dengan senyawa kimia aktif yang berkhasiat dalam mencegah dan mengobati berbagai penyakit. Senyawa kimia aktif yang juga terkandung dalam jahe bersifat sebagai anti-inflamasi dan antioksidan adalah gingerol, beta-karoten, kapsaisin, asam kafeik, kurkumin, dan salisilat. Yang kedua yaitu temulawak atau Curcuma xanthorrhiza Ross. Merupakan tanaman yang sering digunakan sebagai obat-obatan yang tergolong dalam suku temu-temuan. Salah satu kandungan terbanyak yang dimiliki tumbuhan temulawak ialah pati. Pati temulawak mengandung kurkuminoid yang membantu proses metabolisme dan fisiologis organ badan. Penggunaan temulawak dalam pengobatan tradisional dapat banyak digunakan dalam pengobatan gangguan pencernaan, sakit kuning, keputihan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan. Yang ketiga yaitu kunyit atau Curcuma longa L. Adalah tanaman tropis yang banyak terdapat di benua Asia. Dalam sejarah pengobatan rakyat India, kunyit dianggap sebagai bahan antibiotik yang terbaik. Sementara pada masa yang sama, kunyit juga digunakan untuk memudahkan proses pencernaan dan memperbaiki
metabolisme pada usus, pencernaan pada usus itu. Nah, dari ketiga bahan itu yaitu jahe, temulawak, dan kunyit, itu mengandung senyawa kurkumin yang memiliki banyak sekali manfaat seperti antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus yang sangat cocok apabila digunakan untuk meningkatkan imunitas agar tetap sehat di kala pandemi seperti saat ini. Jamu booster atau jamu imun booster yang mengandung ekstrak jahe, temulawak, dan kunyit bersifat memodulasi sistem imun tubuh dengan cara stimulasi atau imunostimulan atau menekan reaksi imun abnormal. Kandungan fitokimia. Senyawa fitokimia sebagai senyawa kimia yang terkandung dalam tanaman mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesehatan, termasuk fungsinya dalam pencegahan terhadap penyakit degeneratif. Beberapa senyawa fitokimia yang diketahui mempunyai fungsi fisiologis adalah karotenoid, fitosterol, saponin, glikosinolat, polifenol, inhibitor protease, monoterpen, fitostrogen, sulfida, dan asam pilvat. Berdasarkan sifat kimianya, maka beberapa kelompok senyawa yang mempunyai kemungkinan untuk berperan dalam mengatasi efek antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Selain konsumsi jamu, dapat dilakukan dengan menambah konsumsi suplemen jika Bapak, Ibu, teman-teman, atau adik-adik sekalian merasa membutuhkan. Sementara itu, orang dengan aktivitas fisik berlebihan, orang yang dipaksa bekerja di luar rumah, dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti orang dengan komorbiditas, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi imunostimulan. Satu yang paling penting yaitu mengelola stres. Karena stres itu dapat mempengaruhi kekebalan tubuh seseorang. Jadi, pada masa COVID-19 ini, tetap stay safe and stay healthy. Dengan tetap berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta jangan lupa minum jamu yang dapat digunakan sebagai imunostimulator atau memperkuat imun bagi tubuh kita. Maka dari itu, kepada masyarakat Dusun Candi, kepada masyarakat Menoreh Salaman Magelang ini, diharapkan dapat mencegah bertambahnya atau meningkatnya virus COVID-19 ini dengan tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan, mengurangi mobilitas penduduk atau seperti berkumpul-kumpul dengan teman-teman atau kerabat, bisa dengan jalan lain bisa ditunda dulu atau menggunakan virtual gitu kan masih bisa. Sama jangan lupa tetap rajin berolahraga, tetap makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa suplemen yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi kita.
Terima kasih, sekian dari kami. Semoga pada pemaparan kita kali ini dapat bermanfaat dan dapat mengedukasi bagi seluruh masyarakat dalam menghadapi situasi wabah COVID-19 ini untuk tetap menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan dan tetap jangan lupa minum jamu dan suplemen untuk mencegah mencegah virus masuk ke tubuh kita sebagai kekebalan bagi tubuh kita. Terima kasih, saya Hidayah dan teman saya Elsa. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan dan dimohon untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol, menjaga hidup kita sesuai dengan protokol kesehatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.